guys, hitung-hitung kali ini Coach Nanda ke Cirebon nih guys. Lumayan jauh lokasinya, tapi Coach Nanda tetap semangat loh guys. Coach Nanda akan mewawancarai perempuan hebat yang hijrah menjadi pengusaha minimarket. Yuk guys, tonton video lengkapnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Coach Nanda. Halo, perkenalkan nama saya Yayu Prahayuni. Saya bertempat tinggal di Cirebon dan saya memiliki usaha minimarket yang di Cirebon atas nama Toko Rahayu Berkah. Sore Bu Ayu. Sore. Kita boleh dong cerita-cerita tentang Bu Ayu, bagaimana Bu Ayu memulai usaha minimarket ini? Sejak kapan sih terinspirasi buka minimarket ini gitu? Saya memulai minimarket ini di pertengahan tahun 2020. Oh, di pertengahan tahun lalu ya? Pertengahan. Dan saya, tapi kan proses ya Mbak, membangun ini cukup proses. Iya, iya. Memulainya itu di bulan November. Oh, openingnya di bulan November. Oh. 2020. Dan kebetulan ini juga kan toko saya baru berarti ya, dari November sampai dengan April mau berjalan 5 bulan. Oh, mau berjalan 5 bulan. Saya dulu bekerja di suatu perusahaan. Akhirnya saya punya keinginan di saat pandemi pertengahan tahun 2020, saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya berhenti dari perusahaan itu dan saya membangun toko di Cirebon seperti minimarket. Keperluan lah rumah tangga yang setidaknya yang dibutuhkan di lingkungan sini. Seperti itu, Mbak. Kalau boleh di-share nih Bu, memutuskan dari karyawan menjadi pengusaha itu perlu waktu berapa lama tuh Bu untuk yakin banget nih hijrah nih jadi pengusaha nih, gimana tuh Bu? Saya cukup lama Mbak. Waktu itu saya punya kepikiran di awal 2019. Pada tahun awal 2019 berarti sebelum pandemi ya sebenarnya ya. Saya masih punya keinginan bahwa sepertinya saya harus hijrah. Sepertinya saya harus memulai dari awal untuk bisa berusaha, ibaratnya memiliki usaha sendiri lah gitu. Dan alhamdulillah Mbak, semua yang kita cita-citakan, ya orang kadang-kadang berpikirnya bahwa di awal pandemi semua pada kusut ya, ibaratnya gitu kan Mbak. Tapi alhamdulillah kita selalu punya itikat baik. Akhirnya di pertengahan itu saya memutuskan untuk bisa hijrah ke Cirebon, dan saya juga atas persetujuan dari keluarga, dari anak, dari suami, yang alhamdulillah bisa terlaksana. Kenapa Ibu milihnya minimarket Bu? Mungkin kalau saya berpikir untuk kedepannya, minimarket itu dibilang usaha kebutuhan premier ya. Ada sandang, pangan, papan ya Mbak ya. Ini merupakan kebutuhan yang sehari-hari, pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Makanya saya kenapa berpikirnya ke situ, karena untuk kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan sini. Ini awalnya memang udah berbentuk ruko seperti ini atau dari mentahan nih Bu? Maksudnya mentahan itu dari tanah kosong, Ibu inisiatif membangun ruko kecil-kecil dan ruko besarnya sebagai minimarket, atau gimana nih Bu ide awalnya? Apakah Ibu datang udah seperti ini ataukah gimana Bu? Dulu sebelum saya bekerja di Jakarta, tahun 2008, 2009, saya memiliki usaha di properti. Oh, di properti. Oh, Ibu basicnya properti. Ya, alhamdulillah saya di Cirebon ada beberapa lokasi, hampir 8 lokasi. Semua dipegang oleh kakak saya ya, tapi namanya usaha ya, tidak semuanya ada kemulusannya. Akhirnya saya tahun 2010 saya hijrah ke Jakarta. Saya bergabung di satu perusahaan, saya bekerja dan saya mikir lagi, udah deh kalau urusan properti memang kalau tidak manajemen dengan baik pasti semuanya akan berantakan gitu. Yang pada akhirnya saya memutuskan, saya belajar untuk menabung hasil dari pekerjaan saya di Jakarta. Saya membeli tanah
lagi di Cirebon, dari mulai tanah kosong Mbak, ini kebun tadinya, dengan luas 601 meter persegi. Saya memberanikan diri bahwa bismillah saya harus punya sebuah aset di Cirebon untuk kedepannya diri saya, keluarga saya, dan anak-anak saya ini. Berarti sebenarnya dari 10 tahun yang lalu Ibu Ayu sudah melek menabung untuk memiliki sejumlah aset ya Bu ya. Betul. Walaupun pada waktu itu yang dimiliki masih sebidang tanah ya? Apa sudah berbentuk seperti ini Bu? Sebidang tanah. Masih sebidang tanah. Karena pikir saya kalau misalkan kita beli tanah, walaupun dulu mungkin harganya nggak begitu gimana ya Mbak, tapi kan makin lama katanya tanah itu makin bagus, katanya kalau aset gitu ya. Ya alhamdulillah, akhirnya saya, biar mungkin rezeki saya juga, jodoh saya juga di sini, akhirnya bisa terbeli gitu. Oh gitu. Dari menabung lah intinya. Berarti maaf nih Bu, kalau sampai 10 tahun yang lalu itu kan masih muda juga ya Bu ya? Masih muda sekali. Berarti udah melek ya Bu ya? Udah melek merencanakan keuangannya, udah melek nabungnya. Karena pikir saya gini Mbak, maaf ya, mungkin 10 tahun yang lalu kita masih berpikirnya pengennya sih bergaya ya, happy gitu ya. Tapi saya mikir lagi, ya Allah kalau saya mau mikir ke sana, nanti bagaimana dengan anak saya? Bagaimana anak saya? Apakah anak saya akan dilepas begitu saja? Memang semua kan rezeki sudah ada yang ngatur ya Mbak. Tapi apakah harus seperti itu? Jadi saya menata dari situ. Berarti secara nggak langsung nih Ibu Ayu dari 10 tahun yang lalu sudah menabung dalam bentuk aset. Lalu juga sudah memikirkan warisan yang akan diwariskan kepada anak-anaknya ya Bu ya. Hebat banget. Boleh dong Bu di-sharing modalnya gimana ngaturnya? Untuk modal, alhamdulillah saya dari tabungan saya sendiri Mbak. Jadi saya punya tabungan, saya berusaha untuk bisa mengisi di toko saya yang sekiranya benar-benar tidak melebihi daripada budget yang diinginkan gitu loh Mbak. Seperti itu. Kendalanya dalam menjalankan minimarket ini apa Bu? Untuk kendala selama ini Mbak, dari daya beli, jual beli ya. Karena mungkin masyarakat di sini kan, saya juga buka baru. Mungkin masyarakat di sini juga belum terlalu tahu apa sih yang kita jual, kan seperti itu. Yang penting intinya di sini tuh harga ya, jangan terlalu tinggi ataupun kita ingin menjatuhkan toko satu sama lain lah. Karena kita di sini toko cukup banyak Mbak. Ada yang di ujung sana, terus ke depan sana juga ada Alfa. Jadi kita lebih bersaingnya dari harganya. Tapi saya berpikirnya udahlah kita berjalan sama-sama aja. Yang penting masyarakat di sini bisa menerima bahwa oh iya di sini harga lebih terjangkau. Intinya itu aja. Sebelumnya Ibu ada pengalaman nggak sih di minimarket? Tidak ada. Belum ada ya? Berarti benar-benar nekat nih ya, benar-benar nekat, benar-benar semangat. Karena yakin bakal berhasil. Nah, kira-kira gimana nih Bu ngatur cash flow-nya? Awalnya itu saya belanja di tempat grosiran Mbak. Nah, di tempat grosiran itu ya saya kan belum tahu nih, karena toko kita juga baru gitu kan. Akhirnya dengan kita awal belanja di sebuah grosir, sales kanvas itu datang sendiri. Sales kanvas itu datang sendiri menawarkan beberapa produk yang pada akhirnya dia menawarkan selain produk dan pembayarannya juga. Sales kanvas menawarkan produk di awal pertama dan kedua dengan cash, dengan apa yang kita beli. Iya. Tapi setelah yang ketiga kita baru bisa TO. Maksudnya TO tuh tempo. Bisa tempo misalkan Ibu ini bisa bayar 3 kali, Ibu bisa bayar 2 kali sesuai dengan kelakuan barangnya di sini. Dan alhamdulillahnya saya bertemu dengan sales-sales itu baik-baik Mbak. Mereka melihat barang misalkan kita tagihannya ini nominal ya, maaf ya Mbak, misalkan nominal 500.000. Bu, ada tagihan 500.000. Ternyata barang masih ada. Dia hanya menawarkan, Bu, boleh nitip dulu deh. Ibu nitip ada duit berapa? Jadi, berarti ada kemudahannya juga. Kemudahan di situ. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, mereka juga menawarkan retur, Mbak. Retur itu apa Bu maksudnya? Jadi misalkan barang ini nggak laku-laku, ternyata misalkan saya beli 2 item, susu merek 2, ternyata yang laku rasa coklat ketimbang rasa yang biasa. Ternyata rasa biasa masih banyak tuh,
Akhirnya sales itu datang lagi kan untuk menagih. Saya bilang retur dong, diretur. Oh. Ya udah kalau gitu ganti yang coklat ya Bu, karena di sini lakunya yang coklat. Jadi kita mengikuti pasaran di sini Mbak. Oh gitu, iya. Ya disitulah terbantu ya Bu. Terbantu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh sales, akhirnya bisa melancarkan usaha minimarket saya. Berarti perputaran cash flow-nya itu terbantu dengan sales-sales yang memberikan kemudahan ya Bu ya. Iya. Tapi ya memang setidaknya kita juga dikasih kemudahan, jangan kelewatan. Jangan nggak amanah ya Bu. Intinya saya memberikan peluang buat mereka menaruh barang di sini. Kalau mereka menerima tuh barangnya belum laku nih, gimana nih caranya? Saya juga nggak mau dong kamu disalahin sama distributornya gitu kan ya. Kita sama-sama aja cari rejeki. Tapi mereka akhirnya memberikan opsi yang seperti itu. Ya udah Bu, kalau begitu Ibu nitip berapa dulu. Nanti kita kunjungan berikutnya. Jadi kunjungan setiap sales itu Mbak ada yang per 2 minggu, ada yang per 1 minggu. Oh gitu, iya. Jadi saya mulai nih menata nih, kalau misalkan udah ketemu polanya ya Bu? Polanya, misalkan minggu depan ada tagihan, kita sudah siapkan dulu dari uang-uang yang masuk. Oh gitu. Hari ini harus nitip berapa ya? Nitip aja deh satu produk 100 ribu misalkan. Ada berapa nih yang tagihannya? Ada 5. Ya sudah kita taruh 500 dalam 1 minggu itu. Jadi kita udah mulai nih kebaca. Oh iya, awalnya saya buta Mbak. Saya nggak mengerti dagang, yang namanya dagang minimarket seperti ini ya. Berarti nekat ya Bu? Nekat banget. Udah nekat di pandemi pula? Pandemi iya, ya itulah. Luar biasa ya. Ditambah lagi saya ini Mbak pernah ngalamin stresnya luar biasa di awal-awal pertama buka. Merasa ketakutan. Mungkin gini, dulu saya kerja di kantor, ketemu orang banyak, ya kan, ketemu teman-teman kantor, bisa bercanda hahaha. Sementara di sini saya menunggu dari mulai pagi sampai dengan malam. Stresnya lagi, kita udah nunggu nih seharian, yang datang cuma 5, cuma 4. Kita mengikuti cash flow kan, masukan. Aduh, masih segini. Gimana nggak stres? Akhirnya saya kadang-kadang berpola, mikir, bagaimana caranya supaya toko saya ini dikenal orang, dikenal masyarakat. Saya sampai mau bikin brosur Mbak. Oh sempat bikin brosur Bu? Saya bikin brosur, saya suruh karyawan saya, suruh orang lah, dulu waktu itu belum punya karyawan ya Mbak. Saya suruh orang, tolong keliling dong, kasih tahu nih toko saya. Dengan begitu alhamdulillah, akhirnya ada yang mau datang ke sini. Kemudian akhirnya saya berpikir bahwa kerja itu nggak bisa sendiri. Kerja itu mesti ada partner, seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri mengambil karyawan 1, dan alhamdulillah dia juga bekerja dengan baik, bisa memanajemen juga. Terbantu ya Bu? Terbantu, bisa menghadapi beberapa tamu-tamu sales yang kadang datang itu seminggu sekali itu. Kemudian akhirnya kita juga bisa menambah karyawan lagi, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 4 karyawan. Sampai saat ini udah 4 karyawan membantu ya Bu? Luar biasa. Kalau boleh tahu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kita buka dari jam 8 pagi, tutup sampai dengan jam 8 malam. Oh sampai 12 jam? 12 jam ya Bu ya? Jadi teman-teman, dari cerita Ibu Ayu tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa perempuan bisa juga loh punya aset banyak. Beliau memiliki aset melalui menabung dari bonus yang beliau terima di masa lalu, dari komisi dan dari gaji. Beliau sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli aset di kota kelahirannya di Cirebon. Ayo teman-teman, kita contoh Ibu Ayu. Perempuan sudah saatnya punya aset. Pada intinya untuk kaum perempuan, jangan takut untuk menghadapi apapun. Karena dengan kita berani, dengan kita semangat, dengan kita memiliki etikat yang baik, insya Allah semua akan terlaksana. Akhirnya saya pun dengan beberapa ujian dalam hidup saya bertekad untuk menabung. Akhirnya masih bisa saya memiliki aset untuk kebutuhan atau untuk perpanjangan kehidupan saya ke depannya. Mungkin itu saja, tetap harus semangat, tetap harus positif, dan tetap harus beritikat baik. Terima kasih Mbak Nanda. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share